Bagaimana cara kerja kopling sepeda motor? Kopling adalah sebuah mekanisme yang dapat memutuskan serta menyambungkan putaran mesin dengan transmisi. Apa Anda tahu alasan mengapa kita harus menarik tuas kopling saat mau memasukkan gigi? Kalau tuas kopling tidak ditarik, mesin motor akan mati. Benar kan? Tapi kalau kita tarik tuas kopling, maka mesin motor tetap hidup. Itu terjadi karena saat kita menarik tuas kopling, sebenarnya kita memutuskan koneksi antara transmisi dengan mesin. Sehingga meski mesin berputar pada RPM berapapun, transmisi tidak akan berputar. Namun saat kita bebaskan tuas kopling secara perlahan, maka sepeda motor mulai berjalan. Itu artinya, koneksi antara mesin dan transmisi kembali terhubung. Pertanyaannya, bagaimana kopling itu bekerja? Untuk mempermudah, saya jelaskan prinsip kopling terlebih dahulu. Kopling itu bekerja menggunakan prinsip gesekan. Jadi, misal saya punya 3 buah plat. Saya beri nama plat A dan plat B. Seperti yang Anda lihat pada video. Plat A terhubung pada poros yang berputar sementara plat B tidak. Saat posisi 3 plat itu saling renggang, maka plat B tidak akan terpengaruh dengan putaran plat A. Tapi apabila saya posisikan agar plat A menjepit plat B, secara otomatis plat B juga ikut berputar sesuai putaran poros. Di dalam kopling motor, kita punya 2 jenis plat. Sebut saja kampas kopling dan plat gesek. 2 jenis plat ini diletakkan secara berselingan. Kampas kopling terhubung ke sektor mesin melalui mekanisme penghubung. Sementara plat gesek terhubung ke poros transmisi melalui gear adaptor. Mesin dan transmisi akan terhubung apabila kampas kopling dan plat gesek saling menjepit. Tapi kalau seperti ini, maka putaran mesin dan transmisi terputus. Sekarang bagaimana mekanisme untuk menjepit dan merenggangkan plat kopling? Untuk urusan ini, kita memerlukan bantuan plat penekan dan pegas kopling. Plat penekan akan dipasang di sisi luar plat kopling. Sementara pegas akan mendorong plat penekan. Sehingga secara default posisi plat-plat kopling akan semakin menjepit. Untuk merenggangkan plat kopling, maka kita hanya perlu menarik plat penekan sedikit keluar. Yang masih bingung, bisa lihat animasi 2 dimensi berikut. Saat tuas kopling tidak ditarik, pegas penekan akan menekan plat kopling sehingga posisi plat kopling saling menjepit. Ketika tuas kopling ditarik, inilah yang terjadi. Plat kopling akan saling merenggang sehingga akan memutuskan koneksi antara mesin dan transmisi. Tapi bagaimana mekanisme untuk menarik plat penekan? Ada satu lagi mekanisme yang bernama mekanisme pembebas kopling. Mekanisme ini terdiri dari tuas kopling, tuas pembebas, pinion dan rak. Saat kita tarik tuas kopling, maka tuas pembebas akan memutar pinion. Selanjutnya putaran pinion akan menarik rak yang terhubung ke plat penekan. Sehingga plat penekan bisa ditarik keluar. Mekanismenya mirip tuas pengungkit. Tonjolan pada rak akan mengungkit plat penekan sehingga bisa tertarik keluar. Saat kita bebaskan tuas kopling, pegas kopling akan mendorong kembali plat penekan supaya menekan semua plat kopling. Sehingga putaran mesin dan transmisi kembali terhubung.